sudah senam anak Indonesia hebat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini dilakukan agar anak-anakku segar ya sebelum memulai pelajaran. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum belajar kita tepuk dulu supaya lebih semangat. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, hari ini kita belajar materi coding tentang berpikir komputasional. Ada yang pernah buat mie instan, baik itu mie goreng, mie rebus, ada? Ada. Oke, bagaimana cara membuatnya? Apa yang? Ambil air, dipanaskan sampai mendidih. Oke, minyak dikeluarkan dari bungkusnya, terus ada yang kasih masuk di panci, ada yang siram. Itu berurutan ya. Tapi anak-anakku selama ini sudah terbiasa melakukan kegiatan terprogram ya. Jadi dengan belajar coding tentang berpikir komputasional, diharapkan anak-anakku nanti dapat menemukan pola dari berbagai situasi yang dapat digunakan kembali, dan anak-anakku diharapkan bisa memahami konsep berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Itu komputer itu terstruktur ya. Ya, berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, ya, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Apa pentingnya berpikir komputasional? Yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik, dan mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Hal ini sebenarnya sudah lama diterapkan di sekolah kita. Ada sistem apa? Kemarin yang diterapkan adalah LISA. Lihat, sampah, ambil. Ya. Selanjutnya membantu menghemat waktu yang efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi, dan mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Ada 4 hal yang mendasari berpikir komputasional, prinsip berpikirnya. Yang pertama, dekomposisi, kemudian abstraction atau abstraksi, kemudian pengenalan pola, kemudian berpikir algoritmik. Kita mulai dari dekomposisi dulu, pemecahan masalah. Proses memecahkan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh dekomposisi itu misalnya ada yang pernah ulang tahun, ya. Ketika akan membuat pesta ulang tahun, apa saja yang harus disiapkan, kemudian memilih tempat, siapa yang harus diundang, kemudian makanan apa yang harus disiapkan. Tadi masalah besarnya apa? Pesta ulang tahun. Selanjutnya, pengenalan pola. Ini sudah sering anak-anakku menggambar ya. Nanti kita praktekkan. Yaitu kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Ya. Pola yang dikenali digunakan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategi penyelesaian masalah. Jadi bagaimana cara pengenalan pola? Yang
atau informasi yang ada, kemudian mengidentifikasi kesamaan, perbedaan atau keteraturan. Jadi gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Contoh pengenalan pola. 1, 3, 5, 7. Ini bilangan apa ini? Ganjil ya. Kira-kira di sini berapa? 9. Di sini 11. Ya. Nah, kalau pola gambar ini polanya, berarti di sini kira-kira apa? Ya. Inilah cara pengenalan pola. Coba perhatikan pola berikut. Ini kira-kira di gambar ke-10 pada pola di atas, kira-kira apa? Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke-9-nya yang mana? Dari bulat ke segitiga kemudian persegi. Kalau yang ke-10-nya kembali ke bulat. Sekarang abstraksi, yaitu proses menyaring dan menghilangkan informasi yang tidak relevan, hanya mempertimbangkan informasi penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, itu berita-berita hoax. Langkah-langkah dalam abstraksi yaitu mengumpulkan semua informasi terkait masalah, kemudian mengidentifikasi informasi yang penting, kemudian hilangkan informasi yang tidak diperlukan. Terus fokus pada informasi utama untuk menyusun solusi. Ciri-ciri abstraksi yang baik hanya mempertahankan elemen yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Informasi yang tidak berguna atau membingungkan telah dihilangkan, kemudian fokus pada inti permasalahan dan solusi. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Urutan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, terperinci dan mudah dipahami. Ini langkah-langkah dalam menyusun algoritma. Pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Kemudian susun urutan langkah-langkah dengan jelas. Dan uji algoritma dan perbaiki jika ditemukan kesalahan. Dan terakhir, mengevaluasi hasil yang dilakukan. Perbaikan jika diperlukan. Penerapan di komposisi dalam kehidupan sehari-hari ya, membagi aktivitas menjadi beberapa bagian. Kemudian pengenalan pola, mengetahui bahwa setiap hari ke sekolah itu pukul 7 dan berakhir pukul 14. Abstraksinya, jadi abstraksinya mengabaikan hal itu tadi. Abstraksi kan menyaring, mengabaikan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan jadwal, seperti menonton TV di jadwal yang sudah diatur, atau bermain HP sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Seperti kesepakatan kelas kita, ya, itu ada beberapa hal yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah seperti bangun tidur, sarapan, berangkat, pulang, belajar, bermain dan tidur. Ini ya. Jadi apa tujuan berpikir komputasional? Apa tujuan berpikir komputasional? Yaitu dengan berpikir komputasional, seseorang dapat mengatur waktu lebih efektif dan menyelesaikan semua aktivitas dengan baik. Kalau anak-anakku menerapkan sistem berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah anak-anakku hidupnya teratur, tertib, ya. Baik, sampai di sini bisa dipaham?
sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Ya, Sirmi. Apakah baris berbaris termasuk ke komputasional? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, apakah baris berbaris termasuk dalam berpikir komputasional? Ya. Dalam dekomposisinya memecahkan tugas menjadi kelompok-kelompok kecil. Apalagi yang masuk? Algoritmanya, yaitu mengikuti instruksi yang ada. Baik, sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan satu orang menjadi programmer dan satu orang menjadi komputernya atau robotnya. Jadi programmer ini memasukkan perintah ke komputer atau robot. Kemudian robot melakukan perintah dari programmer. Oke. Ada yang berperan sebagai robot dan ada yang berperan sebagai programmer. Kita coba. Oke, masing-masing berpasangan. Ayo. Siapa programmer? Programmer di sini komputernya. Oke. Coba kasih perintah ke robotnya. Contohnya mengambil buku. Ayo, kasih perintah. Ambil buku di dalam tas, di dalam tas, di dalam tas. Letakkan di meja. Letakkan di meja. Oke. Apalagi perintah berikutnya? Simpan dengan uang di dalam tas. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Jadi begitulah seorang programmer memasukkan perintah di dalam komputer sehingga tersimpan. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktek. Nah, karena tadi coding itu ya, coding itu tidak semata-mata menggunakan komputer. Ya, karena ada namanya plug, ada unplug, dan ada internet basic. Ya, kalau plug itu menggunakan komputer, unplug tidak menggunakan komputer. Kalau internet basic menggunakan komputer dan jaringan. Baik, hari ini kita akan mempraktekkan coding ya tanpa komputer. Saya akan bagikan KPD, anak-anakku menghubungkan, menarik garis sesuai dengan kode. Ini adalah contoh pembelajaran coding tanpa komputer. Oke, sudah? Oke, kelompok 1 coba ke depan, perlihatkan ke temannya sebelum dikumpul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kumpul, silakan dikumpul di sini. Oke, kelompok 2 sudah? Oke, silakan ke depan.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Oke, silakan ke depan. Oke, silakan tampilkan ke teman-temannya. Oke, silakan dikumpul. Hari ini apa yang anak-anak sudah pelajari tentang berpikir komputasional? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja itu? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Tentang dekomposisi atau pemecahan masalah, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Oke, tepuk tangan Silmi. Apa lagi? Oke, silakan. Tentang pengenalan pola, Ya. mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, apa lagi? Oke, silakan. Abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Oke, Dita. Menyusun pengalaman sebelum Oke, tepuk tangan. Ya, jadi ada 4 prinsip berpikir, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan berpikir algoritmik. Ini ya, berpikir komputasional adalah dasar untuk mempelajari coding dan kecerdasan artifisial atau biasanya kita kenal dengan AI. Sebagai tugasnya di rumah, saya tugaskan anak-anakku menulis 1 kegiatan harian di rumah yang bisa diselesaikan dengan algoritma, dengan langkah-langkah tertulis seperti tadi yang sudah kita pelajari. Untuk hari ini demikian pembelajaran kita. Belajar coding menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri. Tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri dengan berdoa pula. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin. Berdiri, siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.